Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan hidup, kenikmatan waktu dan kesempatan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk dalam tahun yang baru, di mana tahun ini adalah tahun 2025. Ikhwafillah rahimakumullah. Seperti biasa di tahun baru begitu banyak acara untuk menyambut tahun baru, mulai dari perayaan, seremonial, hingga suasana di malam hari. Mereka rela untuk merayakan tahun baru ini. Nah, bagaimanakah kita sebagai umat Islam ya, atau kaum muslimin menyikapi momen tahun baru ini? Apakah dengan sebuah perayaan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang atau bagaimana? Nah, maka kita harus tahu bahwa sebagai seorang muslim, satu-satunya petunjuk bagi kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apakah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu memberikan petunjuk kepada kita bagaimana mengambil sebuah momen di tahun baru ini yang akan menjadikan kita lebih baik dan kita tidak menjadi terlena. Nah, untuk itu pada hari ini kita membahas tentang bagaimana mengambil momen tahun baru ini sesuai dengan Al-Quran yang dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Alhamdulillah, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita dengan Al-Quran ini sebagai petunjuk rahmatan lil alamin untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ya, berkaitan dengan sebuah momen tahun baru. Salah satunya Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sebagaimana yang saya bacakan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan hendaklah setiap diri memperhatikan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah berfirman di surat Al-Hasyr ini bahwa setiap momen, apalagi momen tahun baru seperti ini, kita diingatkan oleh Allah
bahwa pada tahun baru ini itu berarti kita semakin mengingat bahwa dunia ini bertambah tua, umur dunia ini bertambah tua, begitupun umur kita juga bertambah. Artinya bertambah tua berarti di sini kita, dunia ini akan semakin mendekati kiamat. Hanya Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, ya, hari esok. Hari esok itu bisa berarti hari akhirat, ya, hari kiamat, ya. Itu. Jadi kita menjadi semakin muhasabah, ya, memuhasabah diri kita bahwa dengan bertambahnya tahun pada hari ini, ya, itu berarti kita semakin mendekati hari kiamat. Oleh karena itu Allah berpesan kepada kita, perhatikan, ya, diri kita untuk menghadapi hari kiamat itu, karena kita pasti meyakini bahwa hari kiamat itu pasti datang, ya, dan juga kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Karena kiamat itu adalah suatu ketentuan yang Allah telah memastikan kejadiannya, dan setiap perbuatan yang kita perbuat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Allah memesankan pada kita, perhatikan amalmu untuk mempersiapkan hari kiamat besok. Nah, sebaik-baiknya amal, ya, yang akan kita siapkan untuk hari esok apa? Yaitu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bertakwa kepada Allah, maka pada hari kiamat itu menjadi bekal kita untuk menolong kita pada waktu hari pertanggungjawaban. Karena ketakwaan itulah yang menjadi sebaik-baik bekal bagi kita. Nah, apa itu takwa? Sebagaimana kita pahami bahwa bertakwa kepada Allah itu adalah tugas kita di dunia ini. Karena ketakwaan kepada Allah itu ada sebuah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Artinya tugas kita hidup di dunia ini dihidupkan oleh Allah, dan kita hidup di dunia ini diberikan waktu sampai hari kiamat, ya. Itu tugas kita adalah menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas utama dan tugas pokok. Artinya hidup kita, waktu kita, tenaga kita akan dianggap oleh Allah, akan diberikan nilai oleh Allah kalau itu digunakan untuk menyembah Allah semata. Jika tidak digunakan untuk menyembah Allah, misalnya untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang, bersuka-suka tanpa memperhatikan apakah itu menyembah Allah atau tidak, ya, bahkan untuk kemaksiatan, maka itu akan sia-sia walaupun itu dianggap baik oleh orang lain. Nah, ini harus diperhatikan baik kita, bahwa inilah yang harus kita lakukan. Menyembah Allah itu adalah tugas pokok kita. Nah, ini yang bagaimana kita menyembah Allah di seluruh aspek kehidupan, sebagaimana kita memiliki tugas tanggung jawab dalam aspek itu. Contoh, kalau kita sebagai seorang individu, maka kita diwajibkan sholat. Maka sholat itu adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Ketika bulan Ramadan, maka diwajibkan puasa. Maka puasa itu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Ketika kita sebagai individu, ya, contoh lagi, kita dilarang untuk minum khamar, bermain judi, riba. Ketika itu kita tinggalkan, maka itu bentuk kita penghambaan kepada Allah. Seseorang ketika diuji oleh Allah, kemudian dia bersabar,
maka itu pun sabar itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Pun begitu seorang suami ketika dia menjalankan kewajiban untuk menafkahi istrinya, maka itu bentuk penghambaan dia kepada Allah. Asalkan di sini setiap perbuatan kita itu harus sesuai dengan aturan Allah dan disertai dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya menjalankan perintah Allah dalam segala aspek kehidupan. Maka itulah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu pada momen tahun baru ini justru kita akan ketika kita sadar dengan semakin dekatnya hari kiamat atau hari kematian kita ya, dengan bertambahnya tahun ini, maka kita akan semakin mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, mana pada tahun kemarin yang kita justru masih belum taat kepada Allah, maka pada hari ini dan untuk tahun berikutnya itu kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwafillah rahimakumullah. Sehingga kita pada hari ini dan berikutnya harapannya semakin baik untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita lihat di sisi mana kita yang belum, maka kita harus memperbaiki. Yang sudah kita pertahankan agar tetap menghamba diri kepada Allah. Mungkin itu pada hari ini untuk menyikapi momen tahun baru, sehingga pada tahun baru ini sebagai seorang muslim kita harus punya sikap tersendiri, tidak mengikuti hura-hura bahkan sampai berbuat maksiat dalam merayakan tahun baru. Itu bukanlah pribadi seorang muslim yang dituntunkan Al-Quran ya. Pribadi muslim yang dituntunkan Al-Quran ya, itu tadi, menghambakan diri kepada Allah. Pada tahun baru ini kita memuhasabah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik selanjutnya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjadi pribadi muslim yang cerdas, artinya mempersiapkan bekal ya, ketakwaan untuk mempersiapkan hari esok. Karena seorang muslim yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian atau kejadian setelah kematian, yaitu hisab kelak. Karena hisab atau hari perhitungan amal itu sudah pasti terjadi ya. Hendaklah kita memperhatikan itu. Setiap amal kita harus kita hubungkan dengan kesadaran itu. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga saya dan para pendengar ini, saya doakan bisa semakin baik pada kesempatan berikutnya yang diberikan oleh Allah, yaitu kesempatan waktu, tenaga ya, kesempatan hidup ini ya, digunakan sebaik-baiknya. Karena kesempatan itu di dunia hanya satu kali. Ketika sudah meninggal, kesempatan itu tertutup dan tidak bisa akan diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.